Di luar hutan, beberapa mil jauhnya dari sekte, kelompok Fatih yang berlari cepat menuju jalur barisan mereka. Dia tidak menyangka bagaimana pasukan mereka bisa dikalahkan hanya dalam beberapa jam. Yang lebih buruk lagi, dia bahkan tidak menyadari bahwa pasukan musuh sudah berada di dalam sekte mereka. Setelah berlari selama beberapa jam, Fatih yang mulai merasakan kelelahan yang luar biasa. Karena itu, dia memutuskan untuk beristirahat sejenak bersama kedua rekannya. Mereka sudah berlari sejak tadi dan dia butuh waktu untuk memikirkan langkah selanjutnya. Rekan-rekannya setuju untuk beristirahat karena mereka pun terkejut dengan serangan mendadak dari sekte Heaven Trailing dan sekte Mystical Heaven terhadap pasukan mereka. Hal yang menyedihkan adalah mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan sekte mereka hancur. Situasi ini benar-benar sulit bagi mereka sehingga mereka tidak sempat melakukan serangan balik. Elder Fint juga merasa sedih karena tempat ini telah menjadi rumah mereka selama ratusan tahun. Namun kini, tempat itu lenyap di depan mata mereka dan mereka tidak mampu melindunginya. Serangan hebat itu terjadi di saat yang tidak terduga sehingga kantor tenaga kerja mereka tidak sempat bersiap. Fatih yang sangat marah dan bertanya-tanya siapa dalang di balik serangan ini. Dia berencana setelah pergi dari sana, dia akan segera menuju Manor Naga Ganda untuk melaporkan serangan yang dilakukan oleh sekte-sekte tersebut kepada mereka. Elder Fint bertanya apakah temannya tidak menyadari ada yang salah dengan apa yang terjadi saat ini. Mereka tahu bahwa selama tidak ada serangan dari wilayah lain, sekte lain tidak akan berani bergerak. Di tanah barat ini, hukum Manor Naga Ganda sangat kejam terhadap sekte yang ingin merusak keseimbangan. Oleh karena itu, jika kedua sekte ini menyerang mereka, kemungkinan ada keterlibatan dari wilayah lain. Fatih yang terkejut mendengar perkataan Elder Fint, karena jika itu benar, maka situasi ini melibatkan kekuatan besar dari luar. Tiba-tiba, sebuah teriakan keras terdengar dari belakang dan seseorang menyerang mereka dengan penuh amarah. Fatih yang segera menyadari serangan itu dan sebelum serangan Sang Yang Mulia mendarat, dia langsung membalasnya. Akibatnya, terjadi ledakan dahsyat yang mengguncang seluruh hutan. Fatih yang tahu bahwa situasi saat ini sangat kacau dan mereka tidak tahu siapa kawan atau lawan. Namun, dia tiba-tiba terkejut saat menyadari bahwa serangan tadi ternyata sangat lemah. Tubuh Sang Yang Mulia terpental hingga ke ujung pepohonan akibat kekuatan benturan dari serangan Fatih yang bertanya-tanya mengapa orang ini menyerangnya padahal seni bela dirinya ternyata sangat lemah. Dia juga penasaran siapa sebenarnya orang itu. Fatih yang tertawa keras dan mengatakan bahwa musuh benar-benar meremehkannya dengan mengirim seniman bela diri yang sangat lemah untuk membunuh mereka. Menurutnya, musuh mungkin ingin memberi mereka kesempatan untuk hidup agar mereka bisa membalas dendam di masa depan. Jika saja musuh di sekte mereka tidak terlalu banyak, dia mungkin sudah kembali ke sana untuk membunuh mereka semua. Yang Mulia Bai merasa kesal karena jika saja dia tidak terluka, tidak mungkin dia akan kalah dalam hal kekuatan dari Fatih Yang. Dia memaki Fatih Yang dan memanggilnya si gendut. Jika saja lukanya tidak parah, pasti Fatih Yang lah yang akan terpental akibat serangan mereka berdua. Ketiganya terkejut saat menyadari bahwa yang menyerang Fatih Yang ternyata adalah Yang Mulia Bai. Fatih Yang pun heran mengapa Yang Mulia Bai menyerangnya padahal mereka berada di pihak yang sama. Dia bertanya apakah Yang Mulia Bai sengaja membawa musuh ke sini untuk membunuhnya. Yang Mulia Bai berteriak keras dan menyuruh mereka berhenti berpura-pura menjadi korban, padahal mereka tahu situasi yang sebenarnya. Di antara mereka semua, hanya mereka bertiga yang tidak terluka dan mereka berada di jalur yang mungkin dilewati oleh rekan-rekan yang ingin melarikan diri. Oleh karena itu, dia tidak percaya bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang serangan musuh yang terjadi saat ini. Fatih yang semakin bingung karena dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tahu mereka diserang oleh sekte musuh, tapi dia tidak mengerti mengapa Yang Mulia Bai seolah-olah mengatakan bahwa mereka terlibat dalam hal ini. Padahal mereka bertiga juga menjadi korban, sehingga dia ingin tahu apa maksud dari perkataan Yang Mulia Bai. Yang Mulia Bai berdiri dan menyuruh mereka untuk terus berpura-pura tidak tahu. Dia tidak akan tertipu dan akan terus melawan hingga akhir. Dia juga tahu bahwa mereka bertiga memiliki hubungan dekat dengan dalang di balik semua ini, jadi tidak mungkin mereka tidak tahu rencana untuk menghabisi pasukan kantor tenaga kerja. Jika saja dia tahu ini akan terjadi, dia mungkin akan mencegah Zhuo Fan untuk menyelamatkan orang itu dari kematian. Harusnya dia sendiri yang membunuhnya dengan tangannya sendiri, karena tanpa orang itu, hal ini tidak akan menimpa sekte mereka. Sekarang, Elder dan anak buah mereka yang lain sudah tewas. Maka masa kejayaan sekte mereka pun berakhir bahkan sebelum dimulai. Fatih yang semakin heran karena dia tidak mengerti siapa yang dimaksud oleh Yang Mulia Bai. Parahnya lagi, Yang Mulia Bai mengatakan bahwa orang yang merencanakan serangan hebat dari sekte lain ini adalah orang yang dekat dengan mereka. Hanya satu orang yang ada di pikirannya, tapi dia tidak sanggup membayangkan orang itu tega melakukannya. Fatih yang bertanya kepada Sang Yang Mulia siapa orang yang dia maksud. Tiba-tiba, Xie Weiwei muncul di belakang mereka berempat dan mengatakan bahwa dialah yang dimaksud.
Dia adalah pemimpin sekte yang sebenarnya dari sekte Demon Scheming dan pemilik seluruh sekte ini. Dia merasa hidup orang tua itu, Venerable Bai, akan berakhir di sini. Seberapa cepat pun dia berlari, dia tidak akan bisa lepas dari tangannya. Wu Yue tertawa karena dulu Yang Mulia Bai begitu kuat, namun sekarang dia tidak berdaya dan hanya bisa melarikan diri darinya. Para elder lain yang merupakan bagian dari sekte dalam juga datang, merekalah yang sebelumnya bertarung melawan Yang Mulia Bai. Wu Yue memerintahkan mereka untuk membunuh orang tua itu guna menyingkirkan ancaman nomor 1 terhadap posisinya. Fatty yang semakin terkejut karena dia tidak tahu mengapa Wu Yue ingin membunuh Yang Mulia mereka. Dia bertanya apa yang terjadi dan mengapa para elder mereka tidak melawan pasukan musuh. Yang lebih parah, mereka justru ingin membunuh Yang Mulia mereka sendiri padahal mereka berada dalam satu sekte. Dengan penuh amarah, Fatty yang mengatakan bahwa sekte mereka sedang diserang, namun alih-alih mencari cara untuk membantu rekan-rekan mereka, Wu Yue malah memburu Yang Mulia mereka sendiri. Dia meminta agar masalah sekte diselesaikan terlebih dahulu sebelum membahas masalah pribadi dengan Yang Mulia Bai. Yang Mulia Bai tertawa mendengar si gendut menyuruh Wu Yue menyerang musuh. Sepertinya Fatty yang memang benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Awalnya Bai mengira Fatty yang adalah rekan Wu Yue sehingga dia ingin membunuh mereka agar bisa melarikan diri. Namun sekarang jelas bahwa mereka bertiga tidak tahu apa yang telah dilakukan teman mereka. Bai meminta maaf kepada Fatty yang karena telah menyerangnya tadi. Namun dia tidak menyangka si gendut ini begitu bodoh hingga tidak menyadari siapa dalang di balik serangan ini. Dia menjelaskan bahwa tidak mungkin para elder dan Wu Yue bergerak menyerang musuh karena merekalah pengkhianat di sekte mereka sendiri dan alasan mengapa sekte mereka menjadi hancur seperti sekarang. Singkatnya, merekalah yang mengkhianati sekte mereka sendiri sehingga kantor tenaga kerja dan ribuan tahun sejarah sekte Demon Scheming lenyap. Keringat dingin bercucuran di wajah Fatty yang karena dia tidak menyangka teman lamanya yang merupakan mantan master sekte telah mengkhianati mereka hingga sekte yang dicintainya hancur. Ini adalah informasi yang sangat besar dan dia sulit menerima kenyataan ini. Wu Yue menyatakan bahwa dialah pemimpin sah sekte Demon Scheming, jadi dia berhak membunuh siapapun yang ingin merebut posisinya. Dia tahu Yang Mulia Bai memiliki ambisi untuk menduduki kursi master sekte. Oleh karena itu, baginya, Yang Mulia Bai lah pengkhianat yang menginginkan tahta yang bukan miliknya. Yang Mulia Bai memaki Wu Yue dan menyebutnya sampah. Orang yang membawa musuh ke rumahnya sendiri lebih buruk daripada sampah. Parahnya lagi, dialah alasan mengapa sekte mereka hancur karena pengkhianatannya. Rekan-rekan mereka yang ingin melarikan diri juga tewas karena Wu Yue sendiri yang membunuh mereka. Dia bertanya apakah Wu Yue merasa masih layak menjadi master sekte bagi sekte mereka. Wu Yue menjadi serius karena dia tahu apa yang dikatakan orang tua itu ada benarnya. Semua ini adalah rencananya bersama Yang Mulia Si. Dia tidak peduli jika para murid kehilangan nyawa karena mereka memihak Zhuo Fan. Dia menyatakan bahwa dia hanya meminjam bantuan dari Master Sekte Heaven Trailing dan Sekte Mystical Heaven untuk membuat kekacauan besar di sekte mereka sendiri. Dia merasa tidak pantas disalahkan karena mereka sendirilah yang memaksanya melakukan hal ini. Dia bertanya kepada orang tua itu di mana letak kesalahannya sehingga mereka ingin merebut posisinya. Mengapa mereka lebih memilih memihak seorang anak yang baru 5 tahun berada di sekte mereka? Parahnya lagi, para Yang Mulia dan Yang Mulia Agung bahkan mengubah hukum sekte hanya untuk memberikan tahta itu kepadanya. Dengan penuh amarah, Yang Mulia Bai mengatakan bahwa kekejaman Wu Yue tidak ada batasnya. Para elder dan murid menyadari hal ini, itulah sebabnya mereka lebih memilih Zhuo Fan sebagai master sekte. Dia tahu jika Wu Yue yang memimpin, sekte mereka tidak akan maju karena kepribadiannya yang buruk. Singkatnya, dia tidak layak menduduki kursi master sekte. Wu Yue merasa kesal karena iblis seperti Bai yang merupakan yang mulia di sekte mereka justru berbicara tentang kebaikan. Mereka adalah bagian dari sekte iblis, jadi bagaimana mereka bisa menjalankan visi sekte jika dia menjadi orang baik? Kekejamannya adalah hal yang wajar karena itulah esensi dari sekte mereka. Dia bertanya apakah orang tua itu sudah lupa hukum sekte mereka sebagai sekte iblis. Yang Mulia Bai tertawa dan mengatakan bahwa inilah aspek yang tidak dimiliki Wu Yue dibandingkan dengan Zhuo Fan. Zhuo Fan juga kejam sepertinya. Namun bedanya, orang-orang lebih bisa menerima kekejamannya. Sementara Wu Yue hanya tahu cara menyiksa anak buahnya dan membunuh tanpa alasan yang jelas. Hal seperti itu tidak dilakukan oleh Zhuo Fan karena dia mampu mengendalikan hatinya menggunakan Dao. Dia juga mengatakan bahwa orang seperti Wu Yue tidak berhak berjalan di jalur Dao karena dia tidak layak. Sebanyak apapun sumber daya yang dia miliki, potensinya hanya sampai di sini saja. Singkatnya, dia adalah sampah yang tidak akan pernah berubah meskipun dia menjadi master sekte. Ini adalah penghinaan yang menyakitkan bagi Wu Yue, terutama karena dia ingin diakui oleh semua orang sebagai master sekte yang hebat. Setelah semua rencana dan pengorbanan yang dia lakukan, kata-kata itulah yang dia dengar dari Sang Yang Mulia.
Wu Yue mengamuk karena bahkan mantan gurunya pun mengatakan hal yang sama. Dia tidak peduli dengan apa yang disebut jalur Dao tersebut. Baginya, yang penting hanyalah kekuasaan yang didapat dari tahtanya sebagai master sekte. Baginya, itu semua hanyalah alasan yang dibuat orang tua itu untuk membenarkan tindakan mereka merebut tahtanya dan memberikannya kepada Zhuo Fan. Namun, hal yang tidak mereka lihat adalah bahwa segala keindahan di dunia ini ada batasnya. Dialah pemenangnya pada akhirnya karena hanya dialah yang memiliki kesempatan untuk hidup di masa depan. Sekarang, Yang Mulia Bai akan merasakan kematian yang selama ini dia hindari. Wu Yue bergerak cepat dan mengatakan bahwa dia akan membunuh orang tua itu sekarang. Dia sudah lama menyimpan dendam karena ambisi Bai untuk merebut posisinya. Orang tua itu sudah tidak memiliki kekuatan lagi, sehingga kematiannya sudah pasti. Namun, keringat dingin muncul di wajah Yang Mulia Bai karena dalam situasinya saat ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan Wu Yue. Bahkan jika dia berada dalam kondisi puncaknya, dia tidak yakin bisa menang melawan Wu Yue. Namun sebelum Wu Yue mendekat, Fatih yang tiba-tiba muncul di hadapannya untuk menghentikan niatnya. Dia ingin berbicara langsung dengan Wu Yue untuk memastikan apakah perkataan Yang Mulia Bai itu benar. Dia menatap Wu Yue dengan serius dan bertanya apakah benar dialah yang membawa musuh ke sekte mereka. Dia ingin tahu apakah Wu Yue benar-benar membawa musuh ke sini agar mereka membunuh murid dan elder sendiri hanya demi merebut kembali tahta master sekte. Dengan penuh amarah, Wu Yue menjawab bahwa itu bukan pencurian jika dia hanya mengambil kembali tahta yang memang seharusnya miliknya. Hal yang paling dia benci adalah anggapan bahwa dia bukan lagi master sekte bagi sekte mereka sendiri. Dia merasa kehilangan itu semua hanya karena Zhuo Fan. Namun sekarang karena Zhuo Fan sudah tidak ada, dia tidak perlu khawatir lagi. Sebuah tamparan keras pun dilayangkan oleh Fatih yang saat mendengar perkataan temannya itu. Akibatnya, Wu Yue menghentikan serangannya dan kehilangan selera untuk melanjutkan tindakannya. Dia tidak menyangka Fatih yang akan melawannya karena dialah satu-satunya teman yang dia miliki di antara mereka semua. Wajah Fatih yang dipenuhi amarah karena dia tahu janji Wu Yue dulu adalah menjadikan sekte mereka yang terkuat. Wu Yue berjanji akan melindungi seluruh sekte hingga menjadi bagian dari 3 sekte menengah. Namun sekarang, dialah orang yang membawa kehancuran bagi sekte mereka sendiri. Air mata mengalir di mata Fatih yang saat dia mengenang janji Wu Yue untuk membawa sekte Demon Scheming ke puncak tanah barat. Dia ingin tahu apakah ini cara Wu Yue untuk menepati janji tersebut. Air mata Fatih yang semakin deras karena dia tidak bisa menerima pengkhianatan temannya sendiri. Dia tahu keinginan Wu Yue akan kekuasaan sangat besar, tapi dia tidak menyangka Wu Yue akan tega berkhianat. Wu Yue memegang wajahnya dan mengatakan bahwa karena dialah yang bekerja keras membawa sekte ke tingkat ini, maka dia pantas mendapatkan imbalan tersebut. Namun alih-alih diakui, dia justru dianggap sebagai ancaman. Dia tidak habis pikir mengapa semua orang ingin menyingkirkannya dari posisinya, padahal dialah alasan sebenarnya mereka bisa mencapai posisi 3 sekte menengah. Parahnya lagi, mereka menggunakan anak kecil yang dia bawa ke sana hanya untuk menggesernya dari kursinya. Mereka mendapatkan gelar sebagai pemimpin 3 sekte menengah di bawah kepemimpinannya, namun imbalan yang dia terima justru kehilangan posisinya. Oleh karena itu, apapun yang dikatakan teman gendutnya, dia tidak akan mengubah keputusannya untuk membunuh semua orang yang mendukung Zhuo Fan. Dia pun menyuruh Fatih yang pergi jika tidak ingin terlibat. Sebagai teman, dia memberikan kesempatan kepada mereka bertiga untuk tetap hidup dan bergabung dengannya di sekte Demon Scheming baru yang akan dia bangun. Fatih yang semakin marah karena menyadari temannya itu sudah tidak tertolong lagi. Dia juga sebenarnya tidak ingin melawannya, namun dia tidak bisa membiarkan Wu Yue membunuh Yang Mulia Bai. Niat membunuh di wajah Wu Yu menghilang dan dia mengatakan bahwa sejak dulu dia tidak pernah berniat membunuh teman gemuknya itu. Mereka bertiga adalah rekannya sejak lama karena mereka berempat selamat dari pertempuran berdarah di pertemuan naga ganda pada masa mereka. Itulah sebabnya dia ingin memberi mereka kesempatan untuk bergabung dalam kepemimpinan barunya. Findiang marah dan mengatakan bahwa dia adalah tetua terhormat dari sekte Demon Scheming mereka dan dia tidak akan membiarkan rekan-rekannya kehilangan nyawa begitu saja di depan matanya. Meskipun Wu Yu adalah temannya, bukan berarti dia akan membiarkannya membunuh Venerable Bai. Dia juga tidak punya niat untuk mengkhianati sekte mereka hanya untuk bertahan hidup. Wu Yu menyadari bahwa temannya tidak berniat menerima tawaran itu. Karena itu, dia memerintahkan anak buahnya untuk mundur karena dia sendiri yang akan menghabisi pengkhianat ini. Sebagai pemimpin sekte, mereka harus mematuhi perintahnya. Orang-orang di depan adalah musuh dan dia sudah cukup kuat untuk membunuh mereka. Dengan sangat marah, Findiang mengatakan bahwa temannya tidak berhak menyebut dirinya pemimpin sekte setelah membawa musuh ke dalam sekte mereka. Yang lebih parah lagi, dia membiarkan mereka membunuh murid dan tetua sekte sendiri, yang bertentangan dengan keyakinannya. Wu Yu merasa sedih karena bahkan sahabat baiknya pun mengkhianatinya. Dia lebih memilih membantu tetua pengkhianat itu daripada menerima tawaran menjadi anak buahnya.
Sebagai pemimpin sekte, dia tidak bisa membiarkannya tetap hidup. Wu Yu melakukan gerakan cepat dan mengatakan sudah waktunya untuk mengetahui seberapa besar kemajuan kekuatan Findiang dibandingkan dengannya. Sudah hampir beberapa ratus tahun berlalu sejak mereka selamat dari pertemuan naga ganda, namun mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertarung lagi. Findiang berteriak keras dan energi yang kuat terpancar dari tubuhnya. Energi ini mengendalikan batu-batu di sekitarnya dan menerbangkannya satu persatu. Dia juga mengatakan bahwa mereka akan tahu sekarang apakah temannya itu memang layak berada di posisi tersebut. Findiang menggunakan batu-batu ini untuk melancarkan serangan kuat seperti meteor. Menggunakan energinya, dia menyelimuti batu-batu itu dengan api besar agar jatuh lebih cepat dari langit. Dia sudah tahu sejak lama bahwa ada kesenjangan besar dalam kekuatan antara dirinya dan Wu Yu, jadi dia menggunakan seluruh kemampuannya. Bersamaan dengan itu, batu-batu dari langit jatuh satu persatu mengincar Wu Yu yang sedang berlari cepat. Harapan Findiang untuk memenangkan pertarungan ini sangatlah rendah. Namun, dia tetap tidak bisa membiarkan Wu Yu membunuh Venerable Bai. Wu Yu menjadi serius karena kemampuan teman gemuknya itu tidak berubah. Dia sudah lama melihat serangan ini sebelumnya dan punya cara untuk menghancurkannya. Inilah alasan mengapa Findiang tidak bisa menang melawannya. Dia terlalu berpuas diri selama bertahun-tahun sehingga kekuatannya tidak berkembang. Dengan lambaian tangan Wu Yu, bentuk jiwanya yaitu naga air muncul dan menyerang ke arah batu-batu di atas. Serangan inilah yang dia gunakan untuk membunuh 5 penjaga tetua Yuan, jadi dia tahu itu cukup untuk menghancurkan serangan Findiang. Yang tidak dia ketahui sekarang adalah kemampuan apa lagi yang dimiliki temannya selain ini. Ledakan dahsyat terjadi di langit saat serangan keduanya beradu. Getaran kuat juga terasa di seluruh hutan karena besarnya dampak benturan ini. Sangat jelas terlihat bahwa kekuatan keduanya berada di tingkat yang berbeda, namun kemenangan masih belum pasti. Seperti yang diduga, Findiang kalah karena tingkat Wu Yu lebih tinggi darinya. Banyak darah keluar dari mulutnya dan dia kesulitan untuk berdiri hingga tubuhnya ambruk. Findiang juga menyadari bahwa sepertinya temannya sudah berada di puncak tahap ethereal, sementara dia sendiri baru berada di tingkat ke-7 tahap ethereal. Wu Yu mendekat ke depannya dan bertanya apakah ini sudah cukup baginya untuk menyingkir. Meskipun mereka bertiga bekerja sama melawannya, tidak ada harapan bagi mereka untuk menang. Inilah kenyataan yang harus dia terima karena sejak dulu pun dia sudah tahu seberapa besar kesenjangan kekuatan di antara mereka berdua. Findiang tertawa karena mereka benar bahwa dia menjadi terlalu berpuas diri sejak berakhirnya pertemuan naga ganda pada masa mereka. Dia mengira sekarang dia punya kemampuan untuk mengalahkan Wu Yu, meskipun sejak dulu dia tidak pernah bisa mengalahkannya sekalipun. Jika saja dia tahu ini yang akan dilakukan Wu Yu pada sekte mereka, dia tidak akan menyelamatkannya dari kematian di pertemuan naga ganda dulu. Seperti yang dikatakan Venerable Bai, memang benar mereka mencopotnya dari posisi pemimpin sekte daripada membiarkannya memimpin sekte menuju kehancuran di masa depan. Mata Wu Yu membelalak saat mendengar perkataan teman gemuknya itu. Baginya, tidak masalah jika orang lain mengatakan dia bukan pemimpin sekte yang baik, tapi itu sangat menyakitkan jika datang dari teman sendiri. Namun, dia juga menyadari bahwa alasan dia masih hidup sekarang adalah karena Findiang pernah menyelamatkannya dulu. Jadi sebagai kesempatan terakhir, dia tidak akan membunuhnya untuk saat ini. Bersamaan dengan itu, dengan penuh amarah dia menendang wajah Findiang hingga terpental ke ujung hutan tempat Venerable Bai dan dua rekannya berada. Seluruh area bergetar karena kekuatan tendangan di wajah Findiang tersebut. Sebagai teman mereka, ini adalah kesempatan terakhir yang dia berikan, dan pada pertemuan berikutnya mereka berempat akan menjadi musuh. Gigi Findiang hancur karena dampak kuat dari tendangan Wu Yu di wajahnya. Ini adalah hal yang tidak dia duga, karena jika bajingan ini ingin membunuhnya, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa untuk menghalanginya. Namun sekarang, sepertinya dia malah disiksa olehnya. Maka dengan sangat marah dia memberitahu temannya bahwa jika ingin membunuhnya, lakukanlah dengan cepat. Alih-alih langsung menghabisinya, dia malah menyiksanya seolah-olah mereka tidak pernah berteman sebelumnya. Sebagai imbalan karena telah menyelamatkannya dulu, berikanlah dia kematian yang cepat. Wu Yu berteriak memanggil perhatian Findiang agar mendengarkannya. Dia juga memanggil perhatian dua teman lainnya, yang membuat Vian Gui dan rekannya semakin heran. Setelah bertahun-tahun, baru kali ini Wu Yu memanggil nama mereka lagi seperti ini. Sepertinya ini memang akhir dari pertemanan mereka berempat. Wu Yu merobek setengah pakaiannya yang melambangkan hubungan mereka. Dia memberitahu mereka bahwa kali ini dia akan membiarkan mereka bertiga tetap hidup demi hubungan yang terjalin selama bertahun-tahun terakhir. Saat mereka bertemu lagi di masa depan, mereka harus ingat bahwa mereka tidak lagi memiliki hubungan dan dia akan memberikan kematian kepada mereka semua. Dia akan menganggap masing-masing dari mereka sebagai pengkhianat seperti Venerable Bai dan mereka tidak akan mendapatkan kesempatan kedua seperti ini lagi. Bersamaan dengan itu, potongan pakaian tersebut jatuh dan Wu Yu memerintahkan anak buahnya untuk pergi.
Para tetua tidak berkata apa-apa lagi dan hanya mengikuti Wu Yu. Wajah mereka bertiga tampak sedih karena mereka sudah berteman lama dengan Wu Yu. Meskipun mereka tidak ingin menjadi musuhnya, mereka tidak bisa menerima pengkhianatannya terhadap sekte mereka. Namun, mereka tetap tidak menyangka hubungan mereka berempat akan berakhir seperti ini. Venerable Bai meminta maaf karena tadi dia mengira mereka bertiga masih merupakan anak buah Wu Yu. Mereka berempat dikenal di sekte mereka sebagai empat iblis, jadi dia pikir mereka akan berpihak pada Wu Yu. Namun sekarang dia menyadari bahwa mereka berempat ternyata berada di pihak yang sama dan tidak tahu apa-apa tentang rencana Wu Yu. Findiang tersenyum karena dia pun akan bereaksi sama jika berada di posisi tetua tersebut. Hal yang buruk adalah mulai sekarang mereka tidak lagi memiliki hubungan dengan Wu Yu. Tapi ini sudah tidak penting lagi karena prioritas mereka sekarang adalah melarikan diri dari tempat ini. Mereka harus meninggalkan sekte dan mencari tempat tinggal agar aman dari anak buah Venerable Xi. Setelah berjalan selama beberapa jam, mereka berempat sampai di hutan yang jaraknya ratusan mil dari sekte. Mereka juga tidak melihat adanya musuh, jadi sepertinya pasukan Venerable Xi belum bergerak. Meskipun Wu Yu membiarkan mereka melarikan diri, bukan berarti Venerable Xi akan melakukan hal yang sama. Namun mereka berempat terhenti saat menyadari beberapa orang berjalan ke arah mereka. Mereka tidak bisa melihatnya karena aura orang-orang itu juga tersembunyi seperti mereka. Jika mereka adalah anak buah Venerable Xi, maka tidak ada yang bisa mereka lakukan selain bertarung sampai mati. Namun mereka berempat bisa bernapas lega saat melihat bahwa orang-orang itu ternyata adalah rekan mereka sendiri. Bai Lian juga senang melihat kakeknya masih hidup. Mereka juga menyadari bahwa Venerable Qi ada bersama mereka, jadi sepertinya mereka juga berhasil lolos dari pasukan Wu Yu. Jika mereka adalah musuh, itu pasti akan menjadi masalah besar bagi mereka apalagi tubuh Venerable Bai saat ini terluka. Venerable Bai segera memeluk cucunya dan bersyukur dia selamat. Sementara itu, Venerable Qi menyatakan bahwa dia baru saja melihat anak-anak itu bersama Tetua Agung, jadi dia belum tahu situasi yang lainnya. Dia juga bertanya bagaimana mereka bisa bersama dengan tiga iblis tersebut padahal lokasi mereka tadi sangat terpencar. Venerable Bai merasa sedih saat teringat kejadian tadi. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain meninggalkan rekan-rekan mereka yang lain karena dialah yang menjadi target Wu Yu. Dia berharap mereka selamat, apalagi pasukan Wu Yu fokus padanya. Dia pun menceritakan semua yang terjadi kepada mereka. Setelah beberapa saat, Venerable Bai menjelaskan situasinya sehingga Venerable Qi hanya bisa menghela napas. Dia tidak menyangka Venerable Xi yang biasanya diam ternyata sudah menyiapkan rencana matang melawan Zhuo Fen dan High Venerable mereka. Menurutnya, mereka juga menjadi lalai karena sekte menjadi tenang setelah beberapa bulan. Mereka mengira Venerable Xi sudah menyerah pada ambisinya untuk mengendalikan sekte, namun pada akhirnya merekalah yang jatuh ke dalam perangkap. Sangat menyedihkan bahwa seluruh kekuatan kantor tenaga kerja mereka hilang tanpa sempat melakukan perlawanan apapun. Venerable Bai menyetujui hal ini dan mengatakan bahwa meskipun sulit diterima, sepertinya High Venerable dan Zhuo Fen sudah tewas saat ini. Jumlah mereka yang berhasil lolos mungkin hanya sekitar 50 orang, dan dalam beberapa hari ke depan pasti Wu Yu dan Venerable Xi akan memutuskan untuk membunuh mereka semua. Saat ini dia tidak tahu kemana mereka bisa pergi untuk menyelamatkan diri dari situasi ini. Kediaman naga ganda juga terlalu jauh dan mereka tidak tahu apakah ada musuh yang menunggu di sana. Findiang menjadi serius karena dia tahu Wu Yu bisa menyebarkan informasi untuk menganggap mereka sebagai pengkhianat oleh sekte lain. Jadi meskipun mereka pergi ke kediaman naga ganda atau sekte lain, mereka mungkin tetap akan ditangkap untuk diserahkan ke sekte Demon Scamming. Meskipun wilayah barat sangat luas, tidak ada tempat yang bisa mereka tuju jika orang-orang menganggap mereka pengkhianat. Karena itu, satu-satunya pilihan mereka adalah pergi ke wilayah timur atau wilayah selatan. Tetua Agung menyatakan bahwa hal itu mudah dikatakan tapi sangat sulit dilakukan. Jarak ke negeri lain hampir ratusan ribu mil dari posisi mereka saat ini. Bahkan di daerah mereka saja jaraknya sudah ribuan mil menuju sekte lain. Mereka juga tidak bisa pergi dari sini tanpa melewati wilayah sekte Mystical Heaven dan sekte Beast Taming. Satu-satunya jalan yang bisa mereka tempuh adalah ke arah atas. Mereka harus melewati Kekaisaran Chanyu dan kemudian melewati Quanrong untuk keluar dari wilayah barat menuju wilayah utara. Namun ini pun sangat sulit karena di sana ada sekte Beast Taming yang merupakan musuh bebuyutan sekte mereka. Yang lebih parah lagi, sekte Heaven Trailing yang merupakan pemimpin dari 3 sekte pelindung pasti sudah menyiapkan pasukan untuk menjaga jalan-jalan jika ada yang berhasil lolos dari serangan mereka. Singkat kata, posisi mereka saat ini seperti semut yang terpojok oleh musuh. Uer menyarankan mengapa mereka tidak pergi saja ke klan masternya karena itu juga merupakan bagian dari Chanyu. Saat mereka menyerang sekte Mystical Heaven, klan Luo juga ada di sana dan bertarung bersama mereka. Dia berpikir bahwa karena sekarang mereka dalam bahaya, mereka pasti akan membantu. Tetua Agung menjawab agar nona muda melupakan hal semacam itu karena hati klan Fana sangat berbeda.
Mungkin mereka akan membantu jika Zhuo Fan masih hidup, tapi sekarang setelah dia tewas, mereka pasti tidak akan melawan sekte Demon Scamming hanya untuk melindungi mereka. Sekarang setelah pelayan mereka tidak ada, mereka pasti tidak akan menerima kita apapun yang terjadi. Yang lebih parah lagi, mungkin mereka sendiri yang akan menyerahkan kita ke pasukan Wuyu saat sekte Heaven Trailing dan sekte Demon Scamming bergerak. Jika itu terjadi, mereka pasti tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri lagi. Uer tidak setuju karena dia sendiri pernah bersama Tuan Muda Klan Luo. Dia sangat setia dan baik, jadi dia pasti akan membantu mereka. Tetua Agung mengatakan bahwa Uer masih terlalu muda untuk memahami sifat asli klan-klan tersebut. Tidak ada orang yang setia karena mereka punya keserakahan dan hanya memprioritaskan diri sendiri. Selain itu, mantan pemimpin sekte mereka yaitu Zhuo Fan juga merupakan seorang kultivator iblis. Jadi menurutnya aman untuk berasumsi bahwa klan Luo juga merupakan klan iblis sepertinya. Selain itu, mengapa klan kecil mau melawan 3 sekte pelindung Chanyu hanya untuk orang-orang seperti mereka yang sudah dibuang oleh sekte sendiri? Saat ini, itu bukanlah tempat yang harus mereka tuju karena mungkin malah akan mendatangkan bahaya. Dalam situasi mereka saat ini, lebih baik mencoba melakukan perjalanan menuju wilayah utara meskipun mereka harus melewati sekte Beast Taming. Inilah satu-satunya jalan yang kemungkinannya kecil untuk didatangi oleh anak buah Wuyu. Mereka juga bisa bersembunyi di sana sementara waktu sambil melakukan penyamaran. Namun Venerable Bai tidak setuju dan dia mengatakan bahwa menurutnya lebih baik mencoba mendatangi klan Luo terlebih dahulu. Dia tahu betapa setianya Tuan Muda klan tersebut kepada Zhuo Fan dan rekan-rekannya. Selain itu, mereka juga bisa meminta bantuan anak Zhuo Fan jika pengejaran oleh sekte Heaven Trailing terus berlanjut. Dia tahu betapa kuatnya anak Zhuo Fan sehingga mereka akan aman di sana. Venerable Qin merasa khawatir saat mendengar rencana rekannya, Venerable Bai. Dia tidak yakin apakah bersembunyi di Kekaisaran Chanyu adalah keputusan yang tepat. Dia merasa mereka akan mudah ditemukan oleh anggota dari 3 sekte besar. Dia menjelaskan kepada Venerable Bai bahwa Kekaisaran Chanyu masih merupakan bagian dari wilayah 3 sekte penjaga. 2 dari sekte tersebut mengepung seluruh kekaisaran. Terlebih lagi, mereka bertiga sekarang adalah musuh. Jika hadiah untuk nyawa mereka dikeluarkan, musuh akan dengan mudah menemukan mereka di sana. Namun, Venerable Bai menyatakan bahwa inilah alasan mengapa klan Luo menjadi lebih aman bagi keselamatan mereka. Mereka harus berpikir bahwa Wuyu tidak akan menyangka mereka akan tinggal di Kekaisaran Chanyu karena sangat jelas bahwa itu bukan tempat aman, terutama karena letaknya yang dekat dengan sekte mereka. Jadi, untuk saat ini adalah tempat aman bagi mereka karena dia yakin Wuyu akan mengirimkan pasukannya ke tempat yang jauh di mana mereka mungkin melarikan diri. Yang perlu mereka lakukan sekarang adalah mencapai Kekaisaran Chanyu tanpa terlihat oleh sekte surga mistik dan sekte pelacak surga. Selama perjalanan mereka cepat, mereka pasti akan tiba di sana dalam beberapa bulan. Mereka tidak perlu pergi ke tempat yang jauh karena Chanyu sendiri adalah tempat terbaik untuk menjadi markas mereka saat ini. Mereka juga harus ingat bahwa kekuatan klan Luo saat ini tidak normal karena mereka memiliki penatua-penatua kuat yang ikut serta dalam penyerangan terhadap sekte surga mistik. Mendengar hal ini, rekan-rekan Venerable Bai menyadari bahwa apa yang ingin dilakukan yang mulia itu masuk akal. Sekarang klan Luo adalah satu-satunya kartu as mereka untuk lolos dari bahaya. Jadi mereka memutuskan untuk melakukan perjalanan ke sana dengan cepat. 3 bulan berlalu dan kelompok itu telah tiba di perbatasan Chanyu. Karena mereka tidak bisa terbang di udara, mereka terpaksa menempuh perjalanan darat. Mereka tidak hanya harus waspada terhadap anggota sekte surga mistik, tetapi juga harus memastikan tidak ada yang melihat mereka karena orang-orang tersebut mungkin akan melaporkan keberadaan mereka ke sekte-sekte itu. Venerable Bai bertanya apakah semua orang sudah siap karena hanya tinggal beberapa kilometer lagi sebelum mereka memasuki Kekaisaran Chanyu. Fen Diang menjawab bahwa semuanya sudah siap dan lengkap. Venerable Bai berteriak agar mereka mulai berlari untuk memasuki wilayah Chanyu. Rencana mereka adalah tinggal di sana sementara lalu pergi ke Quanrong hingga mencapai wilayah utara. Dengan cara ini, mereka pasti tidak akan terkejar oleh anggota 3 sekte karena jaraknya terlalu jauh. Namun, tiba-tiba Venerable Bai berhenti berlari saat mendengar suara musuh. Seorang penatua menyatakan bahwa anggota sekte skema iblis yang tersisa sangat bodoh jika mereka mengira akan dibiarkan hidup. Saat ini, musuh telah memegang leher mereka dan perjalanan mereka berakhir di sini. Bersamaan dengan itu, satu persatu musuh terbang mengepung kelompok tersebut sehingga kelompok Venerable Bai tersudut. Tampaknya musuh telah menunggu selama beberapa bulan di tempat ini karena mereka sudah menduga kelompok Venerable Bai akan datang ke sini. Penatua musuh juga bertanya apakah mereka benar-benar mengira sekte surga mistik akan membiarkan mereka hidup setelah apa yang mereka lakukan pada sekte tersebut. Tidak ada seorang pun dari kelompok ini yang boleh dibiarkan hidup. Wajah Venerable Bai dipenuhi keringat karena dia tidak menyangka anggota sekte surga mistik dan penatua lain dari sekte skema iblis ada di sana. Beruntung,
Penatua dari sekte pelacak surga tidak ada bersama mereka. Seorang penatua yang merupakan pemimpin kelompok Venerable Shi mendarat dan mengatakan bahwa yang mulia tersebut sudah lama berada di sekte skema iblis mereka. Namun mereka tidak menyangka bahwa Venerable Shi begitu cerdik. Bahkan sebelum rencana penghancuran seluruh kekuatan kantor buruh dimulai, Venerable Shi sudah menyiapkan rencana. Itulah sebabnya mereka dikirim ke sini beberapa bulan yang lalu. Jadi dia bertanya kepada lelaki tua itu apakah dia pikir Wu Yu dan Venerable Shi tidak terpikir bahwa mereka akan datang ke sini. Dia menambahkan ada pepatah yang mengatakan bahwa tempat paling berbahaya adalah tempat teraman untuk bersembunyi. Namun, dia tidak bisa menyalahkan kelompok Venerable Bai karena mereka sudah dekat dengan kematian. Dia menambahkan bahwa pelarian mereka dari rekan-rekan mereka memang mulus, tapi itu akan berakhir di sini. Dia tertawa terbahak-bahak karena pada akhirnya Yang Mulia tetap akan menjadi korban mereka. Satu-satunya pilihan mereka sekarang adalah melawan gabungan kekuatan sekte surga mistik dan sekte skema iblis mereka. Jadi dia tidak tahu apa yang akan dilakukan lelaki tua itu, terutama karena jumlah mereka jauh lebih banyak. Wajah Venerable Bai dipenuhi penyesalan karena nyawa rekan-rekannya terancam akibat rencananya. Yang lebih buruk lagi, mereka jatuh ke dalam jebakan Venerable Shi dan sekarang tidak ada jalan keluar. Jika benar apa yang dikatakan penatua itu bahwa ini adalah bagian dari rencana Venerable Shi, maka pasti banyak musuh lain yang menunggu di jalan lain seperti ini. Fen Diang berteriak kepada Venerable Bai untuk bersiap karena mereka akan membuka jalan agar rekan-rekan lainnya bisa melarikan diri. Satu-satunya cara adalah menghadapi musuh secara langsung. Meski kalah jumlah, mereka tetap harus siap. Penatua musuh tertawa karena mereka berani melawan meski perbedaan jumlah pasukan sangat besar. Mereka tidak boleh mengira bisa melarikan diri dari sini. Saat mereka memutuskan untuk pergi ke Kekaisaran Chanyu, disitulah para bajingan ini membuat kesalahan besar. Namun, tawa keras terdengar oleh penatua itu sehingga dia berhenti tersenyum. Sebuah suara dari atas menyatakan bahwa tampaknya penatua itulah yang salah karena datang ke wilayahnya tanpa izin. Bersamaan dengan itu, ledakan dahsyat terjadi saat serangan lelaki tua itu menghantam area di mana para penatua dari sekte skema iblis dan sekte surga mistik berada. Meskipun mereka berada di tingkat ethereal, mereka bahkan tidak mampu menahan serangan penatua Li. Inilah alasan utama mengapa banyak klan sekarang bergabung dengan aliansi, karena kemampuan para penatua klan Luo sendiri, 5 orang bijak dari Chanyu. Keringat bercucuran di wajah penatua musuh karena dia tidak menyangka Venerable Bai punya rekan di sini. Yang lebih buruk lagi, dia merasakan aura orang-orang di sini tidak normal. Dengan ketakutan, dia bertanya siapa yang ada di sana dan mengapa mereka mencampuri urusan antar sekte. Asap di sekitar menghilang dan wajah penatua Li muncul. Dia menyatakan bahwa mereka adalah penyelamat tamu-tamu mereka. Dia tidak habis pikir dari mana mereka mendapatkan keberanian untuk mengancam nyawa tamu-tamu mereka. Penatua api tertawa karena dia tidak menyangka anjing-anjing dari 2 sekte itu bersembunyi di sini. Beruntung, Tuan Leng segera menyadari apa yang ingin dilakukan musuh, sehingga mereka bisa menyelamatkan kelompok rekan dari kepala pelayan Yol. Kedatangan mereka sangat tepat waktu karena pertempuran belum dimulai. Luo Yuner tersenyum karena dia langsung mengenali penatua Li dan rekan-rekannya. Ini adalah para penatua yang bersama mereka saat bertempur di dalam sekte surga mistik. Jadi ini berarti mereka memang di sini untuk membantu. Adalah hal yang bagus mereka memiliki hubungan baik dengan para penatua sehingga mereka pasti akan selamat dari kekuatan musuh. Penatua Li tersenyum karena inilah nona muda yang disukai oleh kepala klan mereka. Untungnya dia selamat. Jika tidak, kepala klan mereka mungkin akan kehilangan calon istri. Dia juga memberitahu rekan-rekan Venerable Bai untuk tidak khawatir karena kekuatan klan Luo ada di sini untuk membantu mereka. Jadi dia memerintahkan mereka untuk ikut bertempur. Fen Diang dan rekan-rekannya merasa senang mendengar perkataan penatua Li. Sekarang mereka tidak perlu khawatir lagi karena sudah mendapat bantuan. Yang lebih menakjubkan adalah kelima penatua terkuat dari klan Luo ada di sana. Penatua musuh dengan marah bertanya kepada penatua Li siapa mereka sehingga berani mencampuri urusan sekte. Kekuatannya berasal dari sekte penjaga Chanyu, jadi dia memerintahkan mereka untuk tidak ikut campur. Dia menganggap mereka seperti semut yang tidak berhak mencampuri urusan sekte. Tiba-tiba penatua Li muncul di belakang orang sombong itu dan berkata bahwa dia tidak peduli dari mana asal mereka. Yang penting baginya sekarang adalah membawa tamu-tamu mereka ke tempat aman. Masalahnya, pasukan penatua itu menghalangi jalan, jadi agar tidak mengganggu tamu-tamu mereka, dia sendiri yang akan membungkam mereka. Bersamaan dengan itu, sebuah pukulan kuat mendarat di kepala penatua musuh hingga hancur seketika seperti semangka. Penatua Li tertawa keras karena orang ini bersikap seperti kapten padahal tidak kuat. Hal yang paling dia benci adalah orang-orang yang terlalu sombong tetapi tidak bisa bertarung. Anggota dari 2 sekte lainnya mulai melarikan diri karena mereka menyadari betapa kuatnya kelima penatua itu. Jumlah mereka hanya 5 orang,
tetapi setengah dari pasukan musuh sudah tewas di tangan mereka. Terlebih lagi, rekan-rekan Venerable Bai juga mulai melawan, sehingga musuh tahu mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ledakan terus berlanjut saat kelima penatua tanpa henti menghabisi anggota dari dua sekte tersebut. Meski kalah jumlah, musuh tetap tidak bisa menang melawan kelima penatua karena mereka sangat ahli dalam bertarung bersama. Mereka juga mahir menggunakan serangan gabungan yang merupakan kartu as kekuatan mereka. Di atas gunung, Nona Yong berdiri bersama salah satu anggota tercerdas klan Luo, Yu Ming, yang merupakan ahli strategi militer kekaisaran saat ini. Nona muda tersenyum karena seperti yang dikatakan Yu Ming, kekuatan kelima penatua sudah cukup untuk menghancurkan musuh. Saat ini, hampir 20% saja pasukan musuh yang tersisa dan pertempuran itu tidak sesulit yang dibayangkan. Yu Ming tertawa dan berkata bahwa dalam pertempuran antar dua kekuatan, pihak yang paling putus asa biasanya yang menang. Pihak lain hanya ada di sana untuk menghalangi, sementara rekan-rekan mereka ada di sana untuk bertahan hidup. Saat ini mereka memiliki keuntungan karena rekan-rekan mereka memiliki keinginan kuat untuk hidup. Bagus juga Penatua Li segera menghancurkan moral musuh sehingga mudah bagi mereka untuk menakut-nakuti lawan. Dia pun mulai berjalan kembali ke klan Luo karena misi penyelamatan telah selesai. Tugasnya di sini sudah berakhir sehingga dia harus kembali ke klan. Untuk bagian rencana lainnya, Tuan Leng yang akan menanganinya. Dia tahu hasilnya akan bagus, apalagi Menteri Zhuge juga sudah berangkat untuk melakukan tugasnya. Bersamaan dengan itu, pasukan musuh benar-benar hancur sementara kelima penatua terus mengamuk. Sesuai rencana Tuan Leng, kekuatan kedua sekte yang menunggu di perbatasan mereka benar-benar habis. Di sisi lain, Tuan Leng sedang bermain catur dengan kepala klan saat rencana mereka berlangsung. Tuan Leng menyadari bahwa tidak ada sedikit pun rasa takut di mata kepala klan, sehingga dia bertanya-tanya apa yang ada di pikirannya. Luo Yunhai mengangkat bidak catur dan berkata bahwa karena Tuan Leng yang menyusun rencana, dia tahu itu akan berhasil. Tidak ada alasan untuk khawatir jika 3 orang tercerdas di klan mereka sendiri yang bergerak dan menyusun rencana melawan musuh. Yang harus dia lakukan sekarang hanyalah menunggu kedatangan tamu-tamu mereka. Tuan Leng tersenyum karena kepala klan mereka masih sangat menghargainya. Dia pun ingin segera melihat para tamu karena mereka adalah bagian dari kehidupan kepala pelayan You. Dia memberitahu bahwa sebentar lagi mereka akan tiba sesuai rencana. Luo Yunhai berterima kasih kepadanya karena berkat bantuan Tuan Leng, pergerakan mereka untuk membantu rekan-rekan You Fan menjadi mudah. Hebatnya lagi, Menteri Zhuge juga sudah mengambil langkah untuk menghilangkan keberadaan sekte pelacak surga di kekaisaran mereka. Percakapan mereka terhenti saat mendengar suara Penatua Li di luar ruangan yang mengatakan bahwa mereka telah tiba. Mereka membawa tamu-tamu dari sekte skema iblis dan semuanya dalam keadaan aman. Luo Yunhai tersenyum mendengarnya dan segera memerintahkan Penatua Li untuk membawa mereka masuk. Dia sudah lama menunggu untuk bertemu dengan rekan-rekan tokoh utama kita. Sesaat kemudian, seluruh kelompok Venerable Bai masuk. Mereka memberikan penghormatan kepadanya dan berterima kasih atas bantuan yang diberikan kepala klan untuk menyelamatkan mereka dari musuh. Tanpa bantuan tersebut, mungkin nyawa rekan-rekan mereka sudah hilang. Luo Yunhai memegang tangan yang mulia Bai dan mengatakan bahwa mereka tidak perlu bersikap formal kepadanya. Klan Luo mereka bisa berdiri di puncak berkat bantuan saudaranya, You Fan. Karena mereka adalah sekutu dari tokoh utama kita, wajar baginya untuk membantu mereka di saat dibutuhkan. Sambil tersenyum, Yunhai berkata bahwa begitu dia tahu mereka dalam bahaya, sudah sepatutnya dia mengambil langkah untuk memastikan keselamatan mereka. Terlebih lagi, mereka pernah bertempur bersama melawan musuh sebelumnya, sehingga dia menganggap mereka seperti saudara sendiri. Findiang dan Venerable Bai saling berpandangan setelah mendengar perkataan kepala klan. Mereka tidak menyangka hubungan Zhuo Fan dengan klan lamanya begitu dalam. Dia rela melawan sekte-sekte besar demi persaudaraan mereka. Hal ini membuat mereka bertanya-tanya pelatihan macam apa yang diberikan Zhuo Fan kepada pemuda ini. Namun, Venerable Bai ingat bahwa Zhuo Fan lebih memilih meninggalkan sekte mereka demi kembali ke klan Luo. Menurutnya, hubungan inilah alasan mengapa Zhuo Fan tidak tertarik pada posisi master sekte. Dia merasa ini adalah rumah sejati yang selama ini dicari oleh protagonis kita. Tiba-tiba, getaran kuat dirasakan semua orang, membuat mereka menghentikan aktivitas mereka. Mereka tahu hanya musuh dari 2 sekte yang bisa melakukan serangan seperti itu terhadap klan Luo. Mereka pun merasa khawatir akan keselamatan klan tersebut. Sekarang setelah anggota sekte Mystical Heaven dan sekte Demon Scheming tahu bahwa para seniman bela diri yang melarikan diri ada di sini, mereka pasti tidak akan berhenti membuat kekacauan. Sir Leng mengangkat tangannya saat menyadari kekhawatiran di wajah para tamu. Dia memberitahu mereka untuk tidak khawatir karena arai pertahanan mereka sudah siap menghadapi serangan seperti ini. Seperti yang mereka duga, serangan ini pasti berasal dari anggota kedua sekte tersebut. Namun, selama mereka tidak berada di tingkat tahap genesis,
Mereka tidak perlu khawatir arai pertahanan klan akan hancur. Venerable Chi merasa cemas karena dia tahu mereka berada di tingkat tahap ethereal. Dia juga berpikir bahwa mereka adalah para tetua dari kedua sekte, sehingga keadaan klan Luo akan semakin terancam. Dia tahu betapa kuatnya tahap ethereal dalam menghancurkan arai. Keringat bercucuran di wajah Venerable Chi karena sangat mudah bagi ahli tahap ethereal untuk menghancurkan arai yang lemah. Klan Luo bukanlah sekte yang memiliki kemampuan membuat arai yang kuat seperti arai milik sekte Demon Scamming. Dia yakin arai ini akan hancur saat musuh di luar melakukan serangan gabungan. Dengan tersenyum, Ser Leng memberitahu para tamu untuk tidak khawatir karena dia sudah memperhitungkan segalanya. Bahkan sebelum para tamu memutuskan untuk datang ke sini, dia sudah menduga bahwa mereka akan menggunakan jalan melalui Kekaisaran Tianyu untuk meninggalkan Tanah Barat. Oleh karena itu, 3 bulan yang lalu mereka mulai membuat banyak arai pertahanan untuk hari ini. Mereka juga membuat berbagai formasi arai yang tidak bisa dihancurkan oleh ahli tahap ethereal. Selain itu, banyak batu roh yang digunakan untuk memperkuat arai ini. Jadi seperti yang dia katakan, mereka tidak perlu merasa takut. Apalagi Penatua Li berada langsung di medan perang, dan dengan kekuatannya dalam mengendalikan arai, dia mampu melakukan berbagai serangan kuat untuk mengalahkan musuh. Arai mereka bukan hanya untuk pertahanan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menyerang. Bahkan mereka yang berada di tahap Soul Harmony akan kesulitan menghancurkannya. Saat ini, sisa musuh yang berjumlah sekitar 100 orang hanyalah sampah yang menunggu untuk disapu oleh kekuatan mereka. Findiang terkejut karena dia tidak menyangka masih ada 100 musuh yang mengejar mereka. Namun yang lebih mengherankan lagi adalah tidak ada sedikit pun rasa takut di wajah pria ini. Seolah-olah dia sudah menduga akan ada begitu banyak prajurit yang datang keluar klan mereka. Bahkan Venerable Bei pun merasa takjub saat Ser Leng menyebut musuh-musuh itu sebagai sampah. Meskipun klan Luo kuat di Kekaisaran Tianyu, mereka tetap tidak boleh meremehkan para tetua dari kedua sekte karena mereka berada di tingkat tahap ethereal. Hal ini membuat wajah Venerable Bei menjadi serius dan dia bertanya-tanya siapa sebenarnya orang ini hingga bisa bereaksi setenang ini di depan bahaya. Musuh di luar berjumlah hampir 100 orang dan semuanya berada di tingkat tahap ethereal. Namun di mata pria ini, mereka hanyalah sampah, dan yang lebih parah lagi, dia meremehkan mereka seolah-olah mereka hanyalah semut. Dia mencoba memeriksa aura Ser Leng dan menyadari bahwa dia hanya berada di tingkat tahap radiant, sama seperti tingkat Zuo Fan, tetapi terlihat jelas bahwa dia tidak memiliki bakat dalam seni bela diri. Namun dia ingat bahwa ini juga kesan pertama mereka terhadap Zuo Fan. Tetapi pada akhirnya mereka menyadari bahwa dia adalah monster yang berpura-pura lemah. Jadi Venerable Bei berpikir mungkin situasi orang ini juga sama. Mungkin dia juga seorang monster seniman bela diri yang berpura-pura lemah di tingkat tahap radian. Karena itu, Venerable Bei memberikan hormat kepadanya dan bertanya siapa namanya. Ser Leng tersenyum karena tampaknya mereka menyadari bahwa kekuatannya tidak sembarangan karena dia bisa tetap tenang dalam situasi seperti ini. Dia pun menjawab pertanyaan yang mulia dan mengatakan bahwa namanya adalah Leng Wuchang. Dia sekarang adalah salah satu pengurus klan Luo dan pengelola seluruh kekaisaran. Semua orang terkejut karena mereka pernah mendengar nama ini sebelumnya. Mereka tidak percaya bahwa mereka sedang berbicara dengan Sang Divine Scammer, salah satu dari 3 bintang kebijaksanaan Agung Tianyu. Meskipun sekte Demon Scamming tidak ikut campur dalam masalah Tianyu, mereka tetap mengetahui orang-orang spesial di daerah tersebut. Salah satunya adalah Sang Divine Scammer yang telah membuat banyak rencana unik demi kemajuan Tianyu. Mereka pun segera memberikan hormat kepadanya karena sudah lama mendengar hal-hal hebat yang dia lakukan sebagai seorang Divine Scammer. Ser Leng mengatakan bahwa kata-kata pujian dari para tamunya terlalu berlebihan. Sebagai seorang kultivator, dia tahu bahwa mereka lebih kuat dan lebih berbakat dibandingkan dirinya. Mungkin mereka bahkan menganggap kultivasinya seperti sampah. Namun sebagai pemain strategi, dia memiliki jarak yang besar dengan mereka. Selama dia memegang bidak dan bawahan yang tepat, dia bisa mengalahkan siapapun. Singkatnya, dalam hal kecerdasan, kekuatannya jauh melampaui para yang mulia. Bakat tidak ada gunanya jika tidak bisa digunakan oleh siapapun. Jadi dalam aspek ini, dia lebih kuat dari mereka. Venerable Bei setuju karena mereka sudah lama mendengar betapa pintar dan hebatnya Ser Leng saat masih menjadi pengurus di Regent Estate. Namun sekarang mereka tidak menyangka bahwa setelah klannya hancur, dia pindah ke klan Luo. Ini adalah kejutan besar bagi mereka. Dia juga merasa senang karena sekarang saat mereka dikejar oleh 3 sekte, mereka benar-benar membutuhkan orang pintar yang mampu membuat rencana apapun untuk membimbing langkah mereka selanjutnya. Ser Leng menyatakan bahwa setelah menerima laporan pertempuran dari Yuming, dia mengonfirmasi bahwa musuh di depan klan mereka adalah sisa prajurit yang melarikan diri dari pertempuran sebelumnya. Meskipun mereka berada di tingkat tahap ethereal, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki kemampuan untuk menyatukan tujuan mereka. Singkatnya, mereka adalah naga tanpa kepala.
Orang-orang di sana hanyalah prajurit rata-rata dan tidak ada satupun yang berbakat untuk memimpin. Di luar, mereka sangat berbahaya karena berada di tingkat tahap ethereal. Namun di mata petarung, mereka hanyalah anak-anak yang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka juga bisa disebut semut tanpa ratu. Orang-orang seperti ini mudah dikalahkan dengan satu serangan hebat, dan yang kedua adalah menggunakan rasa takut yang luar biasa terhadap mereka. Sampai tiba saatnya mereka akan kehilangan kekuatan karena kelelahan yang luar biasa. Metode seperti ini pasti akan membuat musuh mundur meskipun jumlah mereka sangat banyak. Dia juga memberitahu para tamu untuk percaya kepadanya. Dia yakin sebentar lagi mereka akan pergi dari luar klan Luo. Findiang bertanya apakah orang yang disebut Yu Ming oleh Ser Leng adalah mantan murid dari penatua ketujuh, Elder Yu Guiqi. Dia pernah mendengar nama itu sebelumnya, tapi baru sekarang dia mendengarnya lagi setelah Ser Leng menyebutkannya. Ser Leng menjawab bahwa apa yang dikatakan Findiang benar. Yu Ming adalah mantan murid dari penatua ketujuh yang kini sudah tidak bernyawa. Jadi muridnya sekarang ada di klan Luo. Ser Leng juga bertanya apakah Findiang pernah mendengar nama pemuda ini. Findiang menjawab bahwa dia pernah mendengarnya. Kenyataannya, penatua ketujuh dulu ingin masuk ke sekte Demon Scheming agar lembah neraka mereka memiliki kekuatan cadangan. Namun karena bakat penatua ketujuh tidak begitu bagus, mereka tidak menerimanya. Tapi mereka tetap tidak bisa menyangkal bahwa bakat penatua itu sangat tinggi dalam hal rencana dan jebakan. Namun kemudian mereka mengetahui bahwa penatua ketujuh meraih gelar tinggi di Kekaisaran Tianyu dengan menjadi bagian dari 3 sage kebijaksanaan Tianyu. Di sana dia bersama Ser Leng dan mantan Perdana Menteri Kekaisaran mereka. Dalam hal rencana dan jebakan, hanya ada 2 orang yang bisa mengalahkan penatua ketujuh. Dia melihat ke arah keduanya dan mengatakan bahwa dia tidak menyangka muridnya juga akan menjadi bagian dari klan Luo. Ini berarti tampaknya 2 dari sage terpintar di Kekaisaran mereka sudah berada di klan Luo. Dia pun tidak terkejut lagi bahwa klan Luo bisa mencapai tingkat setinggi ini di seluruh kekaisaran karena mereka memiliki 2 orang terpintar di daerah tersebut. Setelah beberapa saat, Yu Ming pun datang bersama penatua Li. Mereka baru saja menyelesaikan pertarungan dengan sisa anggota kedua sekte, dan seperti rencana, sangat mudah bagi mereka untuk menghabisi sebagian dari mereka. Terlihat juga bahwa tidak ada setetes pun keringat atau luka di tubuh penatua Li, sehingga tampaknya pertarungan mereka sangat berat sebelah. Ser Leng kagum melihat mereka berdua ada di sini, lalu bertanya apakah mereka sudah selesai bertarung. Dia sudah memerintahkan mereka sebelumnya untuk membunuh semua musuh kecuali kekuatan tertentu agar mereka tidak berani kembali ke klan ini. Yu Ming menyatakan bahwa mereka tidak perlu lagi mengikuti rencana selanjutnya karena menurutnya yang lain tidak akan berani menyerang lagi. Dia tahu Ser Leng ingin membuat musuh kelelahan agar mereka memiliki cukup waktu untuk mengetahui hasil negosiasi Menteri Zuge di sekte Heaven Trailing. Saat ini dia telah membujuk mereka untuk kembali ke sekte masing-masing sehingga mereka tidak akan kembali. Dia tahu mereka tidak akan kembali setelah mengetahui hasil pembicaraan Menteri Zuge dengan master sekte mereka. Ser Leng semakin heran karena apa yang dilakukan Yu Ming tidak ada dalam rencana mereka. Dia juga tidak menyangka Yu Ming bisa berbicara dengan mudah kepada anggota sekte Heaven Trailing. Dia pun bertanya apakah Yu Ming yakin dengan apa yang dilakukannya. Yu Ming menjawab bahwa dia sangat percaya mereka tidak akan kembali. Dia menjelaskan kepada mereka bahwa mereka memegang keuntungan di tempat itu sehingga membunuh mereka semua bukanlah hal yang sulit dilakukan. Namun meskipun mereka membunuh mereka semua, itu pasti akan merusak rencana Ser Leng. Jadi dia membuat cara lain agar rencana itu tidak hancur. Yu Ming berjalan dan mengatakan bahwa apa yang dia lakukan adalah terlebih dahulu membunuh anggota sekte Demon Scheming dan sekte Mystical Heaven. Sedangkan untuk anggota sekte Heaven Trailing, dia membiarkan mereka tetap hidup. Dia memberitahu mereka bahwa mereka harus kembali karena sudah ada kesepakatan antara sekte mereka dengan klan Luo. Para tetua sekte Heaven Trailing pun segera menuruti hal itu karena tampaknya mereka sudah menduganya. Rekan-rekan Venerable Bei semakin terkejut karena tidak tahu bahwa rencana kedua orang ini begitu dalam. Bahkan sebelum mereka memutuskan untuk datang ke sini 3 bulan lalu, kedua orang ini sudah mempersiapkannya. Ser Leng bertanya dari mana Yu Ming mendapatkan pesan bahwa Menteri Zuge berhasil berbicara dengan master sekte mereka. Yang mengherankan adalah dia sendiri belum menerima pesan tersebut. Yu Ming menyatakan bahwa dia akan menerimanya di masa depan. Singkatnya, dia mengatakan bahwa ada kesepakatan meskipun dia tahu pembicaraan Menteri Zuge dengan Master Sekte belum berakhir. Selain itu, Ser Leng tidak akan memerintahkannya untuk tidak menyakiti anggota Sekte Heaven Trailing jika bukan rencana mereka untuk mengirim Menteri Zuge ke sana untuk bernegosiasi. Ser Leng menjadi serius karena tampaknya Yu Ming sangat percaya pada Zuge Changfeng bahwa dia akan berhasil dalam pembicaraan dengan Master Sekte dari Sekte Heaven Trailing. Dia ingin tahu apakah Yu Ming yakin menteri mereka bisa melakukannya. Yu Ming menghentikan langkahnya dan sambil tersenyum mengatakan bahwa mereka tidak boleh lupa bahwa Zuge Changfeng adalah mantan Perdana Menteri Kekaisaran mereka.
Dia tahu diplomasi adalah kemampuan terkuat pria itu, jadi dia yakin Zhuge Changfeng bisa melakukannya dengan mudah. Sir Leng tersenyum karena dia pun berpikiran sama. Dalam hal diplomasi, Zhuge Changfeng sangat hebat sehingga dia juga sangat percaya bahwa Zhuge bisa membuat kesepakatan dengan Master Sekte. Yun Hai merasa heran dengan apa yang dibicarakan keduanya, lalu bertanya apa yang mereka bicarakan. Sir Leng belum memberitahunya apa rencana mereka, sehingga Yun Hai masih merasa bingung. Sir Leng menyatakan bahwa kenyataannya mereka menerima pesan 2 bulan lalu. Zhuge telah selesai melakukan perjalanan ke kekaisaran lain, jadi dia akan kembali ke kekaisaran mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, Zhuge mempelajari ekonomi dari wilayah lain untuk semakin memperkuat kekaisaran Tianyu. Yun Hai terkejut karena dia tidak tahu Zhuge akan kembali dari perjalanannya ke kekaisaran lain. Sir Leng melanjutkan bahwa dia sudah memberitahu menteri tentang apa yang terjadi di sini dan mereka sudah membuat rencana untuk memastikan Sekte Heaven Trailing tidak akan ikut campur lagi dalam apa yang ingin mereka lakukan. Dia memerintahkan Zhuge untuk tidak pulang dulu dan harus pergi ke Sekte Heaven Trailing. Rekan-rekan Venerable Bei terkejut karena mereka tahu betapa bahayanya Sekte Heaven Trailing saat ini. Jika mereka tahu mereka ada di sini, mereka pasti tidak akan berhenti menangkap mereka. Sir Leng menyatakan bahwa apa yang mereka dengar benar adanya. Dia juga mengatakan bahwa klan Luo mereka tidak hanya memiliki 2 sage kebijaksanaan. Klan Luo mereka memiliki 3 sage kebijaksanaan, dan itu tidak lain adalah mantan Menteri Tianyu, Zhuge Changfeng. Dia menambahkan bahwa sekarang pria itu sedang berusaha menyelamatkan nyawa mereka dari tangan Sekte Heaven Trailing. Keringat bercucuran di wajah Venerable Bei karena rencana ketiga orang ini benar-benar luar biasa. Saat mereka baru berpikir untuk melewati Tianyu, orang-orang ini sudah membuat rencana yang hebat. Sir Leng melanjutkan bahwa sekarang ketiganya sedang bergerak, jadi itu berarti kemenangan mudah akan mereka raih. Saat ini mereka harus menduga bahwa akan mudah bagi mereka untuk mengubah hasil pertarungan. Mereka pasti akan bisa melarikan diri dari kejaran ketiga sekte dan pertempuran ini akan berakhir. Selain itu, mereka juga tidak akan membiarkan kepala keluarga menempatkan keluarganya dalam bahaya tanpa kepastian bahwa mereka akan menang. Jika mereka menyelamatkan orang-orang ini hanya karena emosi, mungkin klan Luo sudah lama menghilang. Di sisi lain, Zhuge Changfeng telah sampai di Sekte Heaven Trailing. Di sana Master Sekte Ren sudah menunggu karena dia tidak menduga kedatangan tamu ini. Dia menyatakan bahwa kedatangan pengurus agung dari rumah bangsawan nomor 1 di Kekaisaran Tianyu adalah kejutan besar baginya. Ini adalah mantan menteri kekaisaran namun sekarang sudah menjadi bagian dari klan Luo. Zhuge tertawa karena dia tidak menyangka reputasinya masih tetap tinggi meskipun dia bukan lagi menteri Tianyu. Dia juga menyapa Master Sekte karena ini adalah pertemuan pertama mereka. Master Sekte Ren mengatakan bahwa meskipun gelar Perdana Menteri Zhuge telah berubah, otoritasnya di Kekaisaran tetap tidak berubah. Master Sekte Ren tersenyum dan bertanya kepada Zhuge Changfeng apa yang dilakukannya di sini dan mengapa bukan dia yang mengelola Kekaisaran mereka. Menurutnya, kedatangan Perdana Menteri ke sini sangatlah unik jika tidak memiliki niat lain. Pelayan besar Zhuo sekali lagi memberikan penghormatan kepada ketua sekte untuk menunjukkan bahwa dia datang dengan niat baik untuk berbicara. Dia juga menyatakan bahwa apapun posisinya saat ini, apakah sebagai mantan Perdana Menteri atau pelayan besar klan Luo, tujuannya tetaplah sama, yaitu demi kebaikan seluruh kekaisaran dan klan Luo. Selama beberapa dekade terakhir, tugasnya adalah mengelola urusan internal kekaisarannya. Ini juga pertama kalinya dia mengunjungi sekte tersebut, jadi dia berharap ketua sekte akan menyambutnya dengan baik. Dia juga meminta maaf karena tidak memberitahu terlebih dahulu tentang kunjungannya. Ketua sekte menyatakan bahwa sekte mereka tidak memiliki hubungan apapun dengan kekaisaran atau klan manapun, kecuali dengan leluhur mereka. Oleh karena itu, kunjungan Perdana Menteri ke sektenya bukanlah hal yang penting. Dia juga tidak tahu alasan sebenarnya mengapa Perdana Menteri Tianyu dan pelayan klan Luo ada di sana. Dia tahu bahwa jarak antara Tianyu dan sektenya sangatlah jauh. Jadi, bagi Perdana Menteri untuk menempuh perjalanan sejauh itu, sepertinya ada sesuatu yang penting yang ingin disampaikan. Dia kemudian menanyakan alasan kedatangannya yang harus menempuh jarak sejauh itu. Senyuman muncul di wajah pelayan Zhuo saat menyadari bahwa ketua sekte sepertinya sudah menduga hal ini. Jadi dia menyatakan bahwa dia datang hari ini untuk meminta bantuan kepada ketua sekte Ren. Dia adalah orang yang tidak akan pergi ke suatu tempat tanpa alasan. Jadi ketua sekte benar bahwa pembicaraan mereka berdua sangat penting untuk masa depan. Ketua sekte tersenyum lebih lebar karena sepertinya klan Luo memang masuk ke dalam rencananya. Jika dugaannya benar, mereka pasti siap memberikan banyak sumber daya hanya agar mereka membiarkan para seniman bela diri yang selamat dari sekte Demon Scamming. Namun, meskipun ini adalah bagian dari hasil yang diharapkan, ketua sekte tetap berpura-pura tidak tahu. Dia bertanya kepada pelayan Zhuo tentang permintaan bantuan tersebut. Dia ingin tahu seberapa penting permintaan yang ingin diminta pelayan Zhuo sampai-sampai dia datang ke sini.
Pelayan Zuo menjawab bahwa itu berkaitan dengan para pengkhianat dari sekte Demon Scamming. Dia tahu apa yang terjadi antara mereka dan sekte Demon Scamming, jadi dia ingin membicarakan nyawa para pengkhianat yang melarikan diri. Permintaan yang ingin dia ajukan adalah agar ketua sekte membiarkan mereka yang melarikan diri tetap hidup. Klan Luo juga siap memberikan imbalan yang cukup jika ketua sekte memintanya sebagai gantinya. Ketua sekte Ren tersenyum karena meskipun pelayan Zuo berasal dari kekaisaran kecil, dia langsung mengetahui apa yang terjadi. Menurutnya, kemampuan klan Luo dalam mengumpulkan informasi memang sangat mengagumkan. Namun, satu hal yang tidak dia mengerti adalah mengapa pelayan Zuo ingin membantu para pengkhianat tersebut. Klan mereka tidak memiliki hubungan dengan mereka dan hal itu bahkan bisa menyebabkan masalah besar di masa depan jika mereka melawan sekte-sekte hanya karena para pengkhianat itu. Dia menjadi serius karena teringat bahwa Zuo Fan adalah mantan pelayan besar klan Luo mereka. Hubungannya dengan klan sangat dalam, sehingga klan ini ingin bergerak untuk menyelamatkan rekan-rekan Zuo Fan dari sekte Demon Scamming. Jadi dia bertanya kepada pelayan Zuo apakah alasan membantu para pengkhianat itu adalah karena mantan pelayan mereka. Pelayan Zuo tersenyum dan mengatakan bahwa itu adalah alasannya, tetapi juga bukan alasannya. Menurutnya, ketua sekte harus mengerti bahwa klannya punya alasan lain untuk melakukan ini. Kenyataannya, dia ada di sini untuk memberitahunya tentang hal-hal ini. Ketua sekte semakin bingung karena dia tidak tahu apa maksud jawaban pelayan Zuo. Dia mengatakan itu alasannya, tapi juga bukan alasannya. Dia tahu menteri itu pintar, tapi jawaban seperti ini terlalu samar untuk dia pahami. Sambil tersenyum, pelayan Zuo menjelaskan bahwa semua orang tahu hubungan klan Luo dengan Zuo Fan. Mereka tidak bisa memungkiri bahwa semua ini terbentuk karena mantan pelayan mereka. Namun saat ini, bukan hanya hubungan mereka dengan Zuo Fan yang menjadi alasan mengapa mereka ingin membantu para pengkhianat tersebut. Mereka yang melarikan diri adalah para tetua dan petinggi dari sekte Demon Scamming. Ini berarti mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk lebih mengembangkan kekuasaan klan Luo. Selain itu, mereka adalah mantan anak buah Zuo Fan di dalam sekte Demon Scamming. Saat ini, mereka sudah tidak memiliki rumah lagi. Jadi jika mereka tidak membantu, itu pasti akan menjadi dosa besar bagi mantan pelayan mereka. Pelayan Zuo menambahkan bahwa ketua sekte tahu kepribadian kepala klan mereka. Dia menganggap dirinya sebagai orang yang baik dan adil. Jika dia tidak bertindak untuk menyelamatkan anak buah mantan pelayannya, reputasinya di antara klan-klan yang bergabung dalam aliansi mereka pasti akan hancur. Ketua sekte Ren mengeluarkan niat membunuh yang kuat dan bertanya kepada pelayan Zuo, apakah ini berarti klan Luo melakukan semua ini karena ingin membuktikan reputasi mereka kepada orang-orang. Dia tahu apa yang ingin dikatakan pelayan Zuo. Namun, agar mereka memiliki alasan yang baik untuk mengambil banyak kekayaan dari klan Luo, dia harus berakting seolah-olah sedang sangat marah. Pelayan Zuo menjadi serius karena menyadari bahwa ketua sekte tidak sebodoh itu. Dia mengira ketua sekte ini sama seperti ketua sekte lainnya yang mudah dipermainkan. Namun, kecerdasannya masih belum cukup untuk menyainginya dalam hal kata-kata. Jadi dia menjawab pertanyaannya bahwa bukan hanya ini yang ingin mereka tunjukkan, makanya mereka ingin membantu para pengkhianat sekte Demon Scamming. Dia mengakui bahwa hubungan kepala klan dengan Zuo Fan sangat dalam, tetapi itu bukan alasan baginya untuk membahayakan seluruh klan hanya demi membantu para pengkhianat rekan mantan pelayan mereka. Alasan utamanya adalah untuk melindungi reputasi klan mereka. Banyak orang di dunia ini yang ingin mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Bahkan kepala klan mereka tidak berbeda dengan orang-orang ini. Agar ketua sekte Ren lebih memahaminya, dia akan memberitahu alasan mengapa klan Luo mencapai tingkat setinggi ini. Saat ini, bisnis di Kekaisaran Tianyu semakin terpusat, sehingga sumber daya yang mereka berikan kepada 3 sekte penjaga meningkat. Sejauh yang dia tahu, sumber daya yang diterima oleh setiap sekte dari kekaisaran mereka telah meningkat hampir 300% dalam 10 tahun terakhir. Semua ini dimungkinkan karena interaksi klan Luo dengan klan-klan dari luar kekaisaran mereka. Dia pikir ketua sekte Ren mengetahui hal ini karena dia sendiri yang menerima sumber daya dari Tianyu. Namun semua ini tidak akan terjadi tanpa rencana matang mereka untuk mengambil hati klan-klan di kekaisaran tetangga. Agar rencana mereka berhasil, mereka membangun reputasi yang baik untuk kepala klan mereka. Di mata orang-orang, dia adalah orang yang baik dan adil. Jadi ketika mereka menawarkannya kepada sebuah klan, mereka segera setuju untuk bergabung dalam aliansi mereka. Singkatnya, reputasi kepala klan sangat penting bagi mereka saat ini. Mereka tidak ingin reputasi itu tercemar oleh desas-desus buruk sedikitpun. Salah satunya adalah kegagalan mereka membantu rekan mantan pelayan mereka. Ketua sekte Ren tertawa karena dia sudah menduga alasan ini dari pelayan Zuo. Dia tahu bahwa pelayan Zuo ingin menggunakan reputasi klan hanya untuk membenarkan permintaannya. Tapi dia tidak akan membiarkannya tanpa imbalan.
Dia juga berpikir bahwa pelayan Zuo sangat pandai dalam merangkai kata-kata karena dia tidak mendengar satu kata pun yang menunjukkan kasih sayang terhadap mantan pelayan mereka. Faktanya, dia siap membunuh pelayan Zuo saat ini juga jika dia mendengar kata-kata bahwa dia ingin membantu para pengkhianat hanya karena hubungan mereka dengan Zuo Fan. Dia memandang menteri itu dan menyadari bahwa dia sepertinya tulus dengan apa yang dia katakan. Dia juga tahu betapa liciknya orang ini karena dia bahkan mengkhianati mantan kaisarnya sendiri. Jadi wajar jika mengetahui bahwa dia tidak merasakan apapun atas kematian Zuo Fan. Apa yang tidak diketahui ketua sekte Ren adalah bahwa pelayan Zuo tahu persis apa yang ingin dia lakukan. Jika dia menunjukkan keberpihakan sedikit saja kepada Zuo Fan, dia pasti akan membunuhnya tanpa ragu. Namun ini juga alasan mengapa dia datang ke sini tanpa rasa takut karena dia tahu cara mempermainkan ketua sekte seperti dia di telapak tangannya menggunakan kata-kata. Pelayan Zuo tahu bahwa ketua sekte Ren tidak akan percaya jika dia langsung mengatakan bahwa mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi pada mantan pelayan mereka, Zuo Fan. Dengan kata lain, ketua sekte Ren akan segera menganggapnya sebagai kebohongan besar. Jadi apa yang dia lakukan adalah menggunakan kata-kata yang menunjukkan bahwa mereka masih memiliki perasaan terhadap mantan pelayan mereka tetapi itu tidak cukup untuk membahayakan klan. Disitulah kata reputasi muncul. Semua orang tahu bahwa kepala klan-klan Luo adalah orang yang adil. Bahkan ketua sekte Ren pernah mendengarnya sebelumnya. Jadi lebih mudah untuk mengatakan bahwa kepala klan mereka melakukan ini demi reputasinya daripada demi hubungannya dengan Zuo Fan. Alasannya juga menjadi lebih penting karena besarnya sumber daya yang diberikan kekaisaran kepada 3 sekte penjaga. Karena itu, semakin mudah baginya untuk mendapatkan kepercayaan ketua sekte agar mendengarkan penjelasannya dan tidak langsung membunuhnya. Ketua sekte Ren menyatakan bahwa kepala klan-klan Luo benar-benar unik, karena hanya demi reputasi baik dan adilnya, dia bersedia mengirim pelayan terpintarnya untuk berbicara dengannya agar membiarkan para pengkhianat tetap hidup. Masalahnya sekarang adalah dia sendiri yang berjanji kepada sekte Demon Scheming bahwa dia akan membunuh iblis di wilayah mereka. Jadi dia tidak tahu apa yang akan dikatakan pelayan Zuo mengenai hal ini. Pelayan Zuo menyatakan bahwa alasannya bergerak bukan hanya demi gelar atau reputasi. Faktanya, itu tidak cukup untuk membahayakan klan dan seluruh aliansi mereka. Alasan sebenarnya adalah mereka benar-benar ingin mengambil mereka seperti yang dia katakan sebelumnya. Mereka akan menggunakan para pengkhianat itu untuk masa depan, apalagi karena mereka punya rencana. Pelayan Zuo memandang ketua sekte dengan serius dan dengan penuh percaya diri mengatakan bahwa mulai sekarang, sekte Demon Scheming adalah musuh mereka. Ini bukan sekadar pertarungan biasa karena mereka benar-benar ingin mengakhiri sekte ini. Kunci untuk mengalahkan sekte Demon Scheming di masa depan adalah anak buahnya yang dianggap pengkhianat di mata semua orang. Ketua sekte Ren terkejut karena dia tidak menyangka pelayan Zuo akan mengatakan hal itu. Dia mengira klan Luo tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi pada Zuo Fan. Namun pelayan Zuo sendiri baru saja menyatakan keinginan mereka untuk membalas dendam pada sekte Demon Scheming. Jika dia membiarkan ini, klan Luo mungkin akan menjadi ancaman besar bagi mereka, jadi dia harus menghancurkannya sekarang. Ketua sekte Ren juga mengatakan dengan serius bahwa kekuatan sebuah sekte memiliki kesenjangan yang sangat besar dibandingkan dengan klan kecil. Dia mengira pelayan Zuo pintar, tapi sepertinya dia terlalu meninggikan klannya. Apa yang dia katakan adalah lelucon besar, terutama karena klan Luo hanyalah klan kecil dari kekaisaran kecil. Pelayan Zuo menyatakan bahwa ketua sekte harus mengerti bahwa ini bukanlah yang mereka inginkan. Sebagai klan kecil, mereka ingin hidup damai, tetapi bukan itu yang dilakukan sekte Demon Scheming. Mereka ingin hidup damai sambil mematuhi kesepakatan ribuan tahun untuk melindungi Tianyu. Ketua sekte sendiri tahu bagaimana kepribadian ketua sekte Demon Scheming. Meskipun mereka ingin hidup damai, sekte Demon Scheming mungkin tidak akan membiarkannya karena mereka tahu Zuo Fan berasal dari klan mereka. Menurut apa yang mereka dengar, Xie Wuiyue sangat kejam dan tidak meninggalkan jejak musuhnya. Jika dia ingin membunuh Zuo Fan, itu tidak masalah bagi klan mereka. Namun mereka takut karena Zuo Fan berasal dari klan mereka akan menjadi sasaran Xie Wuiyue berikutnya. Sebagai klan yang bertanggung jawab atas nyawa orang-orang yang tidak bersalah, mereka tidak bisa membiarkan hal ini terjadi begitu saja. Mereka tidak ingin nyawa orang biasa terlibat dalam pertarungan antar sekte. Jadi meskipun mereka tidak ingin berperang, mereka harus bersiap-siap karena sekte Demon Scheming mungkin akan menyerang mereka. Inilah sebabnya mengapa mereka siap membantu para pengkhianat tersebut, karena masing-masing dari mereka penting bagi kekuatan yang ingin mereka gunakan untuk melawan pergerakan sekte Demon Scheming di masa depan. Ketua sekte Ren menjadi serius karena menyadari bahwa klan Luo hanya bergerak sekarang karena mereka ingin bersiap jika sekte Demon Scheming menyerang. Dia tahu betapa kejamnya Xie Wuiyue terhadap musuh-musuhnya. Bukan tidak mungkin apa yang dikatakan pelayan Zuo benar-benar terjadi, apalagi orang itu juga gila. Singkatnya, situasi memaksa klan ini bergerak untuk menjaga perdamaian di sekte mereka.
Pelayan Zuo mengangkat tangannya dan berkata bahwa mungkin ketua sekte Ren pernah mendengar pepatah bahwa musuh dari musuhmu adalah temanmu. Selain itu, sepertinya para pengkhianat tersebut tidak terlalu marah kepada kelompok ketua sekte Ren dan sekte Mystical Heaven. Musuh di mata mereka tak lain adalah ketua sekte dari sekte Demon Scamming. Mereka juga tahu bahwa dosa mereka terhadap sekte Mystical Heaven sangat besar karena mereka telah menghancurkan sekte tersebut. Jadi wajar jika mereka membalas dendam pada waktu yang tidak terduga. Kemarahan terdalam yang dirasakan oleh para penyintas adalah terhadap Xie Wuiyue karena pengkhianatannya terhadap mereka. Karena itu, klannya memutuskan untuk menggunakan para penyintas sebagai kekuatan mereka di masa depan jika sekte Demon Scamming menyerang. Ketua sekte Ren menjadi serius karena perkataan pelayan Zuo benar. Dia juga menyadari bahwa musuh klan Luo yang sebenarnya adalah bahaya yang dibawa Xie Wuiyue terhadap perdamaian mereka. Dalam situasi ini, mereka tidak lagi terlibat dalam pertarungan tersebut sehingga dia tidak perlu menghentikan apa yang ingin dilakukan klan Luo. Maka ketua sekte memutuskan untuk mengabulkan permintaan pelayan Zuo. Namun, dia mengingatkannya bahwa nyawa para pengkhianat masih bergantung pada keputusan sekte Demon Scamming. Sekalipun mereka berhenti mengejar mereka yang melarikan diri, dia tetap tidak bisa menjamin bahwa sekte Demon Scamming akan melakukan hal yang sama. Pelayan Zuo juga harus mengerti bahwa mereka tidak akan melakukan apapun jika sekte Demon Scamming terus mengejar mereka. Pelayan Zuo tersenyum karena akhirnya ketua sekte termakan oleh kata-katanya. Seperti yang dia duga, sangat mudah untuk mempermainkan para seniman bela diri dengan lidah yang manis. Dia menyatakan bahwa ketua sekte Ren terlalu rendah hati dengan mengatakan bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa jika sekte Demon Scamming ingin menyerang. Dia tahu bahwa sekte Tianxing adalah pemimpin dari 3 sekte penjaga. Jadi jika dia memerintahkan kedua sekte lainnya untuk tidak menyentuh Tianyu, mereka pasti akan mendengarkan perintahnya. Dengan kata lain, sekte Demon Scamming dan sekte Mystical Heaven sekarang seperti anjing mati. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan sekte manapun. Jadi dia pun bertanya-tanya apakah mereka masih layak menjadi sekte penjaga kekaisaran mereka. Yang dia maksud di sini adalah sekte Demon Scamming yang sudah hancur lebur. Kekuatan lamanya sudah hilang dan mereka hanya memiliki gelar saja. Jadi menurutnya, mereka tidak layak disebut sekte penjaga Tianyu. Karena itu, kepala klan mereka memutuskan untuk mengurangi sumber daya yang diterima sekte Demon Scamming sebesar 10% dan memberikannya kepada sekte Tianxing sebagai sumber daya tambahan. Ketua sekte Ren terkejut mendengarnya karena sumber daya tersebut sangat besar. Mereka sudah lama ingin melakukan ini. Namun sekarang mereka memiliki alasan untuk mengambil sumber daya dari sekte Demon Scamming dan sekte Mystical Heaven. Dia juga setuju dengan apa yang dilakukan pelayan Zuo karena sekte yang lemah tidak layak mendapatkan banyak sumber daya. Dia juga berterima kasih atas tambahan sumber daya yang diberikan oleh pelayan Zuo. Pelayan Zuo menyatakan agar ketua sekte tidak perlu rendah hati karena dengan situasi sekte Demon Scamming saat ini, mereka pasti tidak layak mendapatkan 20% sumber daya yang diberikan kepada mereka. Pelayan Zuo juga mengatakan dengan serius bahwa mulai sekarang kedamaian kekaisaran mereka bergantung pada bantuan sekte Tianxing. Ketua sekte Ren berpura-pura tidak menyukai hal ini karena seolah-olah mereka merusak perjanjian antara ketiga sekte tersebut. Apalagi sekte Demon Scamming akan segera dipromosikan sebagai pemimpin dari sekte tiga menengah. Pelayan Zuo menarik perhatian ketua sekte dan bertanya apakah setelah bencana yang menimpa sekte Demon Scamming, dia yakin mereka akan tetap kuat? Sambil tersenyum, pelayan Zuo mengatakan bahwa begitu Double Dragon Manor mengetahui hilangnya seluruh kekuatan sekte Demon Scamming, mereka pasti akan kehilangan gelar ini. Mereka tahu bahwa kekuatan adalah dasar dari gelar ini, jadi dia pikir peringkat di wilayah barat tidak akan berubah dan sekte Tianxing akan tetap berada di 3 sekte menengah. Ketua sekte Ren terkejut mendengarnya karena dia menyadari bahwa apa yang dikatakan pelayan Zuo benar. Sekarang sekte mereka adalah yang terkuat di wilayah ini dan mereka akan memiliki lebih banyak sumber daya.